Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas individu agenda 3 terkait analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Sebelum membahasnya lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ajran Arifjaya, jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama pada Kementerian Agama Kabupaten Nias. Pada kesempatan pelatihan dasar ini yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan, saya berada pada angkatan 21 kelompok 3 dengan NDH 26. Pada agenda 3 ini, widya suaranya adalah Ibu Dandan Irawani SAG MPD. Baik, kita masuk pada pembahasan agenda 3. Pertama, identifikasi isu-isu aktual. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, saya mengidentifikasi 3 isu utama yang masih menghambat pada instansi saya. Yang pertama itu proses pengambilan surat keluar masih manual dengan menghubungi arsiparis pada PTSP dan pencatatannya juga masih manual. Nah, setiap kali unit kerja ingin mengeluarkan surat resmi, pegawai harus menghubungi arsiparis terlebih dahulu untuk mendapatkan nomor surat keluar. Proses ini masih dilakukan secara manual, baik hal komunikasi maupun pencatatan. Berikut buktinya. Oke, yang kedua, buku tamu masih dicatat manual dan tidak ada rating pelayanan yang diberikan tamu sehingga pimpinan sulit melakukan evaluasi. Nah, kondisi ini menyebabkan data tamu itu sulit diolah dan dievaluasi kualitas pelayanannya yang tidak dapat diukur secara objektif. Hal ini berpengaruh terhadap seluruh tamu dan unit pelayanan yang membutuhkan data evaluasi sebagai bahan perbaikan layanan. Berikut data atau buku tamunya. Yang ketiga, ada pengisian capaian kinerja harian masih menggunakan Excel sehingga atasan tidak bisa memantau secara real time. Nah, kondisi ini menimbulkan permasalahan berupa kesulitan monitoring kinerja pegawai oleh atasan secara real time. Dampaknya dirasakan oleh seluruh pegawai serta pimpinan yang membutuhkan laporan pada tiap bulannya. Oke. Nah, dari ketiga isu ini, membawa dampak yang cukup signifikan. Pada isu pertama itu proses surat menjadi lambat dan rawan human error. Nah, yang kena dampak itu nanti pegawai, arsiparis, dan pimpinan. Sementara di isu yang kedua, kepuasan masyarakat tidak terukur dan layanan terkesan cukup ketinggalan zaman. Nah, yang terkena dampak itu adalah tamu tidak bisa memberikan feedback atau rating. Yang kedua, pimpinan tidak memiliki bahan evaluasinya. Pada uraian ketiga itu, yang paling krusial, pimpinan buta terhadap capaian kinerja harian pegawainya. Mereka hanya mendapatkan data saat akhir bulan, itu pun setelah direkap manual yang memakan waktu. Terkadang dikerjakan di akhir-akhir. Nah, yang terkena dampak siapa? Pegawai itu sendiri, atasan langsung, dan pimpinan. Lalu apa kaitan manajemen ASN dengan isu-isu yang ada? Nah, berdasarkan kedudukan ASN, tugas dan fungsi ASN, serta peranannya, yang pertama, melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, tidak semua memang sistem manual itu memberikan dampak yang buruk. Namun pada kasus ini, membuat proses tidak terdokumentasi dengan baik, sulit dilacak, dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, menghambat efektivitas dan efisiensi. Proses manual memakan waktu lebih lama, membebani tenaga, dan menyulitkan pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Ini bertentangan dengan tuntutan ASN untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat dan melaksanakan kebijakan. Selanjutnya yang ketiga, menurunkan kualitas layanan publik, keterlambatan, ketertiban, administrasi, dan ketidakmampuan menerima umpan balik langsung dari masyarakat membuat kualitas layanan publik menurun. Ini melemahkan fungsi utama ASN sebagai pelayan dan pengayom masyarakat serta dapat menurunkan kepercayaan publik. Yang keempat, menghambat pengembangan kinerja tanpa data yang terukur atau real time, data terkelola dengan baik, pimpinan sulit melakukan evaluasi, perencanaan, dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja institusi itu sendiri. Nah, dari ketiga isu, saya menganalisis dan menemukan bahwa isu nomor 3
yaitu pelaporan kinerja manual dengan Excel adalah yang paling urgent dan serius menggunakan teknik tapisan USG. Kenapa? Karena ini langsung berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi kinerja ASN sebagai pelaksana kebijakan maupun sebagai pelayanan publik. Jika kinerja tidak bisa dipantau dengan baik, maka efektivitas seluruh organisasi bisa terganggu. Nah, dari tapisan ini dapatlah kita analisis penyebabnya menggunakan diagram fishbone itu sendiri. Di sini saya menggunakan 4 S, sistem, surrounding, suppliers, dan skill. Di sistem salah satunya adalah tidak adanya integrasi sistem terpusat. Nah, di lingkungan yaitu salah satunya belum mendorong perubahan ke sistem digital. Monitoring kinerja belum jadi prioritas utama juga. Pada bagian suppliersnya itu salah satunya belum tersedianya tools yang memadai dan masih terbatasnya beberapa infrastruktur jaringan di beberapa bagian unit kerja. Nah, pada bagian skillsnya itu hanya familiar menggunakan Excel dan keterbatasan literasi digital. Lalu, apa solusinya? Nah, saya menawarkan gagasan kreatif. Yang pertama itu membuat sistem kinerja real time dengan menggunakan ekosistem Google, di mana pegawai mengisi capaian menggunakan Google Form, data otomatis tersimpan, lalu ditampilkan dalam grafik menggunakan Google Studio. Yang kedua, membangun dashboard monitoring kinerja sederhana untuk pimpinan dengan memanfaatkan Google Sheets dan Studio sehingga data capaian harian ditampilkan otomatis dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, dengan begitu, pimpinan dapat membuka dashboard kapan saja dan melihat progres kinerja timnya secara langsung tanpa harus menunggu laporan bulanan yang manual. Ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi working signifikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.